Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya tentang siapa yang pertama kali meneliti naskah-naskah Sunda, tentu jawabannya bisa dipastikan orientalis Belanda. Lalu mereka melahirkan sejumlah murid, para peneliti naskah yang memang orang Sunda. Kita bisa menyebut di antara beberapa peneliti naskah Sunda senior itu ya, ada Pak Edi Ekajati almarhum. Lalu beliau tuh punya murid yang kebetulan ahli sastra dan naskah Sunda yang ada di Unpad, yaitu Pak Undan. Ada juga Bu Partini. Tapi Bu Partini selain naskah Sunda juga naskah Jawa yang diteliti sama beliau. Selain itu tentu banyak nama-nama lain yang saya sendiri kalau penelitiannya itu tentang naskah-naskah Sunda kuno itu bukan bagian dari bidang saya. Tapi kita bisa menyebut misalkan ada penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dan juga Tiu. Itu menemukan naskah Sunda dari abad ke-15 akhir, artinya tahun 1490-an. Ini masa peralihan ketika di Jawa saat itu mulai berdiri Kesultanan Demak. Naskah ini itu bercerita tentang pengembaraan seorang bangsawan sekaligus seorang cendekiawan Sunda namanya Bujangga Manik. Jadi perjalanan mengelilingi Pulau Jawa dan Bali termasuk wilayah Sunda. Nah, ini naskah ini menarik karena satu, ini merupakan warisan dari masa Sunda pra-Islam. Yang kedua, tentu bahasa Sundanya bahasa Sunda yang lebih kuno. Yang ketiga, ditulis dalam aksara Sunda. Yang keempat, memberikan kita gambaran tentang bagaimana kehidupan masyarakat Sunda dan Jawa pada saat itu di era peralihan antara agama lama Hindu-Buddha dan juga agama Sunda lama ke agama Islam. Dan yang paling penting ini naskah Bujangga Manik ini juga memberikan kita informasi seputar toponimi, nama-nama tempat dulu apakah berubah, misalkan nama Bandung dulu itu apa namanya, misalkan nama Bogor dulu itu apa namanya, nama Cirebon dulu itu ditulisnya apa, itu tahun 1490-an. Nah, ini naskahnya sudah diteliti dan sudah diterbitkan juga oleh Pak Nurdin dari Belanda dan juga oleh Pak Tiu. Nah, dalam mengerjakan penelitian ini itu dibantu oleh almarhum Pak Edi Ekajati dan juga oleh Pak Undang Darsa, itu guru saya beliau. Nah, adapun tentang naskah-naskah Sunda yang lain misalkan yang ada di Kabuyutan Ciburuy, itu termasuk naskah Sunda pada peralihan abad ke-15, 16, 17. Itu sama masa peralihan dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam. Itu ada satu orang peneliti muda, kawan saya namanya Pak Aditya Gunawan. Pak Adit ini meneliti tentang naskah-naskah Sunda Ciburuy. Itu penelitiannya penting untuk kita rujuk. Nah, tentu kita juga tidak boleh melupakan di sini selain naskah-naskah Sunda yang latar belakangnya adalah naskah Sunda pra-Islam, itu banyak juga yang melakukan penelitian terhadap naskah-naskah Sunda Islami. Naskah Sunda Islami itu yaitu naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Sunda atau yang ditulis di Sunda, mungkin dalam bahasa lain non-Sunda seperti bahasa Melayu, bahasa Jawa, termasuk bahasa Arab, itu yang ditulis setelah masa Islam. Dan tentu isi muatannya juga tentang tema-tema keislaman. Itu memang seperti Bu Titin, di sini ada Prof. Sarif, itu sudah lebih dahulu melakukan beberapa penelitian terhadap naskah-naskah Sunda ini. Jadi kita bisa petakan di sini. Naskah Sunda itu secara umum itu bisa dibagi satu berdasarkan periodenya. Periode naskah Sunda itu bisa kita bagi menjadi setidaknya 3 bagian. Satu, periode pra-Islam. Yang kedua, periode Islam. Yang pra-Islam itu Hindu-Buddha itu. Dan yang ketiga, periode kolonial. Periode kolonial ini lebih kompleks lagi karena pada masa ini sudah mulai berkembang tradisi cetak. Raden Muhammad Musa kan dengan Karl Frederick Hall tahun 1850-an itu mulai mencetak buku-buku naskah-naskah yang semula itu disalin
dalam bentuk manuskrip itu mulai diperbanyak dalam bentuk jadi berdasarkan periodenya mungkin menurut saya ya, maksudnya tentu para ahli lain punya pandangan yang lain, itu naskah Sunda pra-Islam, masa Hindu-Buddha, lalu masa Islami, dan yang ketiga masa kolonial berdasarkan periodenya. Yang kedua, kita bisa menyebut pembagian naskah Sunda ini berdasarkan kategori aksaranya. Kita bisa katakan naskah Sunda ini bisa dibagi satu yang ditulis dalam aksara Sunda kuno. Nah, itu kebanyakan naskah Sunda yang ditulis dalam aksara Sunda kuno itu ditulis masa pra-Islam. Yang kedua, naskah Sunda yang ditulis dalam aksara Arab. Kita mengatakannya pegon ya. Yang ketiga, naskah Sunda ditulis dalam aksara Jawa. Itu masa dominasi Mataram di sini. Karena bagaimanapun Priangan pernah menjadi wilayah bawahannya Mataram selama kurang lebih 1,5 sampai 2 abad. Dan yang keempat, naskah Sunda yang ditulis dalam aksara Latin. Itu aksara. Dari segi bahasanya, naskah Sunda ini tentu bisa kita kategorikan yang ditulis dalam bahasa Sunda, yang ditulis dalam bahasa Jawa, yang ditulis dalam bahasa Melayu, termasuk ada sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Belanda di sini, bahasa Eropa. Jadi itu kita bisa mengkategorisasi naskah-naskah Sunda itu berdasarkan periodenya, berdasarkan aksara, berdasarkan bahasa, dan juga kita mungkin bisa membagi lagi berdasarkan tema. Jadi tema muatan naskahnya itu ada yang berisi tentang tema-tema pra-Islam, jadi ajaran Hindu-Buddha. Yang kedua ada tema keislaman. Dan yang ketiga ada tema yang bersifat itu wawacan. Wawacan itu ya cerita rakyat. Artinya kaya sekali. Naskah Sunda ini kalau misalkan mau dilihat dari pembagian tadi kategorinya, itu ada banyak kategori di sini. Itu. Jadi secara umum tema-tema naskah Sunda itu bisa dikategorikan ada naskah keagamaan, ada naskah sastra, lalu ada naskah rihlah ya, kita katakan itu naskah perjalanan, topografi, geografi atau apa. Dan juga ada naskah temanya itu adalah tema sejarah seperti Carita Parahyangan, Babad Cirebon, Babad Cikundul. Itu kan menceritakan tentang sejarah satu wilayah sekaligus pemimpinnya yang turun temurun. Kita mulai dari bahan dulu ya. Rata-rata naskah yang ditulis pada masa pra-Islam itu kebanyakan memakai bahan naskah, media tulisnya adalah dari daun lontar. Jadi kita bisa katakan naskah lontar satu, dan yang kedua naskah dari daun, yaitu kulit kayu yang diproses hingga menjadi lembaran-lembaran seperti kertas. Itu kategori umum naskah pada masa pra-Islam. Setelah memasuki masa Islam, naskah Sunda itu media tulisnya satu sisi masih tetap melestarikan tradisi sebelumnya, yaitu ditulis di lontar dan juga di deluang atau kertas kulit kayu. Itu juga mulai menggunakan media tulis yaitu kertas Eropa. Ini misalkan bisa kita dapatkan di naskah-naskah masa Kesultanan Banten, itu banyak sekali menggunakan media tulis dari kertas Eropa. Demikian juga naskah-naskah dari Kesultanan Cirebon misalkan, itu mulai menggunakan kertas Eropa. Itu dari segi bahan. Kalau aksara itu naskah pra-Islam tentu saja menggunakan aksara Jawa kuno, menggunakan aksara Sunda kuno. Kita katakan Sunda kuno. Kalau masa Islam itu
dominan sekali kita menemukan naskah itu ditulis dalam aksara Arab Pegon atau dalam aksara Jawa Hanacaraka. Karena berkembangnya Islam di Sunda ini kan satu berbarengan dengan dominasi Cirebon dan Banten di pesisir, dan juga dengan dominasi Mataram di abad ke 16 akhir, 17 awal, dan utamanya sampai 18 pertengahan. Ketika itu wilayah Priangan dikasih oleh Mataram ke VOC. Itu dari segi aksaranya. Lalu setelah dominasi VOC itu mulai banyak naskah-naskah Sunda yang ditulis dengan menggunakan aksara Latin Eropa. Ini ya karena memang beberapa bangsawan, terutama di kalangan bangsawan ini, ketika berkorespondensi dengan pihak kolonial di sini, banyak dari mereka yang menggunakan aksara Latin ini. Tetapi banyak juga dalam surat menyurat para bangsawan Sunda kepada pihak kolonial itu ditemukan juga menggunakan aksara Jawa, Cacaraka gitu. Sebagian juga dalam aksara Arab. Jadi perkembangan aksara yang digunakan oleh masyarakat Sunda setelah masa Islam itu lebih dinamis dan lebih berwarna. Jadi menggunakan aksara Arab atau menggunakan aksara Jawa atau juga menggunakan aksara Eropa. Nah, tapi disayangkan di sini justru setelah ini masyarakat Sunda hanya sedikit sekali, bisa kita katakan tidak ada lagi, punah menggunakan aksara Sunda kuno itu sendiri. Sampai sekarang ya. Ya sekarang mulai dihidupkan lagi tentang aksara Sunda kuno, misalkan ya di sastra Sunda di sini, juga di UPI itu kan mulai menghidupkan kembali tradisi aksara Sunda sebagai media tulis, sebagai media baca, sebagai media pembelajaran dan lain sebagainya. Banyak kita bisa katakan bukan hanya pemerintah tetapi juga dari kalangan non pemerintah. Dari pemerintah tentu ada perpustakaan daerah di sini. Lalu ada dari lembaga pendidikan universitas itu Bu Elis, Pak Undang, dari sastra Sunda termasuk ya Bu Titin, Prof Sarif dari sastra Arab, dan dosen-dosen yang lainnya itu aktif sekali melakukan kegiatan pelestarian naskah. Kegiatan ini mulai dari satu, menginventarisasi naskah-naskah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Satu. Setelah diinventarisasi, kemudian dia didata. Setelah didata, kadang satu sisi didigitalkan. Jadi digitalkan, di potret digital itu salah satu visualisasi usaha untuk menyelamatkan naskah dalam bentuk memori gambar ya. Kalau fisik naskah kan bisa jadi rusak, terbakar, atau misalkan hilang atau apa, tetapi nanti justru fotonya naskah itu masih bisa terselamatkan. Setelah itu kemudian dilakukan pengkatalogan, katalog, bikin daftar katalog, memberikan kita tuntunan informasi, misalkan keberadaan naskah ini, judulnya apa, temanya apa, jumlah halamannya apa, aksara yang ditulis apa, ya seperti halnya katalog lah ya, maksudnya mewakili informasi tentang identitas naskah, isinya dan seluk-beluk dan sebagainya. Lalu selain itu ada juga upaya untuk ditransliterasi dan diterbitkan ulang. Ini misalkan ada naskah yang ditulis dalam aksara Pegon kan ya. Tidak semua orang Sunda sekarang bisa membaca aksara Pegon, makanya kemudian ditransliterasi ke dalam aksara Latin agar naskah itu bisa diakses oleh masyarakat lebih luas. Dan yang paling terakhir itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ya dijadikan bahan kajian untuk penelitian, baik penelitian umum ataupun penelitian akademik untuk skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Itu banyak juga kalangan non pemerintah, artinya para sejarawan, filolog, timbul kesadaran dalam mereka baik secara personal maupun komunitas ya, itu yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian naskah, pengkajian naskah seperti ini. Itu misalkan ada kawan-kawan kita yang muda-muda sekarang itu aktif sekali. Saya menyebut misalkan beberapa nama, ada Pak Teddy Permadi, itu dosen di UPI. Beliau itu menghidupkan kembali tradisi menulis naskah pada kertas deluang. Dia memproduksi deluang, memproduksi ulang. Yang kedua misalkan ada kawan kita juga namanya Kang Ilham dan juga Kang Hadi. Itu menyalin naskah yang ratusan tahun lalu
yang ditulis dalam aksara Sunda kuno, Iya, Sunda. disalin ulang. Zaman sekarang dengan media salin lontar atau mungkin kertas, tetapi menggunakan aksara Sunda kuno itu. Artinya semakin kesini perkembangan para cendekiawan, utamanya yang muda-muda, kepedulian mereka untuk melestarikan naskah, kemudian mengkaji naskah ini, itu semakin menunjukkan hal yang sangat positif. Dan tentu saja bukan hanya semata-mata terhadap naskah-naskah Sunda kuno, tetapi ini juga dilakukan terhadap naskah-naskah Sunda masa Islam. Misalkan ada komunitas itu, kebetulan saya sendiri bersama beberapa kawan-kawan itu melakukan inventarisasi terhadap naskah-naskah karya ulama Sunda yang tercecer di seluruh Jawa Barat, dari Banten, dari Priangan sampai dari Cirebon. Itu kita inventarisasi. Untuk apa nanti? Misalkan ingin kita buatkan apa yang disebut sebagai ingatan kolektif masyarakat Sunda. Kan kalau UNESCO itu punya program namanya Memory of the World ya. Jadi ingatan kolektif masyarakat dunia. Itu memang penting untuk sebuah kegiatan kebudayaan. Nah, di sini mantan rektor Unpad sendiri itu memang punya program untuk bagaimana mengumpulkan, mengoleksi, menjaga, melestarikan beberapa ingatan kolektif masyarakat Sunda dari berbagai bidang, misalkan majalah, koran, termasuk suara, kaset, segala rupa. Itu kan kompleks. Nah, yang saya lakukan ini adalah bagaimana untuk mengumpulkan, menginventarisasi, termasuk mendigitalkan naskah-naskah karya ulama Sunda, karena latar belakang kajian saya itu ya kajian naskah-naskah Sunda yang Islami ya. Utamanya naskah-naskah dari latar belakang kepesantren. Karena saya bidang penelitiannya itu keislaman ya, tentu saja naskah yang banyak ditemukan oleh saya itu ya naskah-naskah keislaman. Tentu saja misalkan kalau yang kawan-kawan peneliti dari sastra Sunda kuno, mereka akan lebih banyak menemukan dalam penelitiannya naskah-naskah yang latar belakangnya itu naskah-naskah Sunda kuno, naskah-naskah sastra, naskah-naskah sejarah ya. Kalau saya ya karena latar belakang penelitiannya itu tentang sejarah Islam Sunda, terutama literatur karya-karya ulama Sunda ya, tentu saja yang banyak saya temukan dan banyak saya geluti itu naskah-naskah yang temanya adalah tentang keagamaan, keislaman. Nah, kalau di keislaman itu sendiri ada misalnya nih Pak, ada ilmu fikih yang mungkin mereka murni menuliskan tentang keilmuannya, dan ada mereka juga yang biasanya menulis tentang sastranya, kayak cerita-cerita para sahabat, itu cerita-cerita. Bagaimana itu Pak? Ada kalau selama ada kalau menemukan naskah keislaman Sunda itu temanya kaya sekali. Kita bisa katakan hampir semua bidang keilmuan Islam itu ya ditulis oleh para ulama kita. Misalkan kita bisa melacak naskah keislaman Sunda tertua lah ya, itu beriring dengan proses islamisasi. Tetapi ada satu naskah misalkan yang ditulis tahun 1638, sekitar 1638 pada masa Kesultanan Banten. Nama sultannya saat itu adalah Sultan Abdul Mafakhir Al-Bantani Asy-Syafi'i. Beliau itu memiliki banyak koleksi naskah, dan yang dilakukan beliau salah satunya adalah melakukan korespondensi dengan ulama sentral yang ada di Mekah. Dalam hal ini adalah Mufti Syafi'i di Mekah, namanya Syekh Muhammad Ali bin Alan. Ini menarik begini, Muhammad Ali bin Alan itu pengarang banyak kitab rujukan dunia Islam yang digunakan sampai sekarang. Contohnya beliau mengarang kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin. Juga mengarang kitab contohnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarahnya Al-Azkar An-Nawawiyah. Mengarang dalam bidang tafsir dalam berbagai hal. Karyanya itu jumlahnya puluhan. Termasuk yang langka adalah karya beliau yang khusus ditulis untuk masyarakat Sunda saat itu. Dalam hal ini melalui Kesultanan Banten. Banten kan termasuk wilayah Sunda ya. Itu Syekh Ibnu Alan mengarang satu kitab khusus, judulnya adalah Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah fi Jawabil As'ilah Al-Jawiyah.
Jadi Mawahib Robbaniyah untuk menjawab soalan-soalan yang didatangkan oleh Sultan Abdul Mapakhir dari Banten ini. Itu ditulis dalam bahasa Arab, tetapi di sana ada terjemah interlinear atau terjemah antar baris, terjemah makna gandul, makna gantung ya. Ini kitab temanya adalah satu tentang jurisprudensi Islam atau fikih, dan yang kedua ini yang menarik tentang politik tata negara. Nah, jadi ternyata masyarakat Sunda dulu pada abad ke-17 melalui naskah keislaman mereka sudah bagaimana mematangkan tentang ilmu tata negara dan ilmu politik kenegaraan melalui naskah yang ditulis oleh Ibnu Alan melalui Sultan Banten. Itu satu contohnya. Lalu generasi setelah Ibnu Alan itu abad ke-18 awal. Kita kenal namanya satu tokoh kunci sejarah islamisasi di Tatar Sunda, yaitu Syekh Abdul Muhyi yang dikuburkan di Pamijahan. Nah, Syekh Abdul Muhyi juga mengarang banyak kitab, tetapi yang baru terlacak itu ada dua. Satu tentang martabat Kangkap itu, yang kedua itu tentang Bayanul Qohar. Tentu saja Syekh Abdul Muhyi dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama sufi, beliau ini seorang mursyid tarekat Syatariyah, itu banyak menulis kitab-kitabnya dalam bidang tasawuf. Nah, itu belajarnya dulu sebagai murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkel yang ada di Aceh. Justru naskah Sunda itu semakin beragam temanya itu ketika memasuki akhir abad ke-19, akhir abad ke-19 betul, dan awal abad 20. Itu mulai banyak lahir misalkan fikih yang ditulis dalam bahasa Sunda, tasawuf yang ditulis dalam bahasa Sunda tapi dalam aksara pegon ya. Kemudian tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Sunda aksara pegon, ilmu waris. Termasuk di sini adalah ilmu astronomi atau ilmu al-falak. Itu ditulis di naskah. Di naskah tentu saja. Nah, itu yang saya koleksi. Itu ternyata demikian kayanya tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para leluhur ulama-ulama kita. Nah, artinya begini, ternyata ulama Sunda dulu itu memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa. Kita bisa kategorisasi naskah-naskah yang ditulis oleh ulama Sunda ini sebagai, dari segi bahasanya dulu, ada naskah yang ditulis dalam bahasa Arab. Banyak. Yang kedua, ada naskah yang ditulis dalam bahasa Jawa aksara Arab. Karena dulu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan nulisnya dalam bahasa Jawa. Karena dulu memang masa dominasi Mataram. Bahasa yang digunakan di Priangan pun bahasa Jawa. Termasuk dalam bahasa politik, bahasa kenegaraan, dan bahasa keagamaan. Yang ketiga, naskah yang ditulis dalam bahasa Sunda aksara Arab, dan yang keempat bahasa Melayu aksara Arab. Contohnya lagi, misalkan ada satu orang ulama Sunda yang menjadi mahaguru ulama yang ada di Hijaz, di Mekah. Nah, siapa? Hijaz. Di Mekah dulu ada ulama dari Banten. Akhir abad 19 dia menjadi dijulukinya Sayyidu Ulama Hijaz, penghulu ulama Hijaz, penghulu ulama Mekah dan Madinah. Itu Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini mengarang puluhan kitab, semuanya dalam bahasa Arab, dan semua kitab karangannya ini ditulis di Mekah, dan kebanyakan itu dicetak di kota-kota besar yang ada di Timur Tengah seperti Mekah, Kairo, Istanbul, Beirut, Bombay di India, termasuk ya belakangan di Nusantara, di Singapura, di Surabaya, di Semarang, dan sebagainya. Itu Syekh Nawawi Banten yang hidup pada abad ke-19. Wafatnya kan 1897. Dalam berbagai ilmu keislaman, dan sampai sekarang itu menjadi rujukan dalam kajian ilmu keislaman di Timur Tengah. Orang Sunda yang menulis. Orang Sunda menulis, dikaji sama mereka di Timur Tengah. Karena Syekh Nawawi menulisnya dalam bahasa Arab, dan tulisan beliau itu memang kapasitas keilmuannya tercermin dari apa yang beliau tulis. Misalkan Imam Ghazali, intelektual besar Islam, wafatnya 1111, itu kan punya banyak karya. Di antara yang paling karya berpengaruhnya adalah Bidayatul Hidayah. Syekh Nawawi Banten menulis komentar terhadap kitab ini, Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Lalu misalkan teks fikih yang dijadikan rujukan bagi para pemula mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam hingga saat ini, kan ada kitab Safinatun Najah. Itu Syekh Nawawi menulis komentar atau syarah atas kitab ini, judulnya Kasyifatus Saja. Itu masih banyak puluhan kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi lainnya. Nah, ada generasi setelah Syekh Nawawi, namanya Syekh Mukhtar dari Bogor. Itu lebih unik lagi. Kenapa? Karena beliau ini menulis kitab karangannya, naskah-naskahnya itu dalam bahasa Sunda, aksara Arab, nulisnya di Mekah, dicetaknya di Kairo. Itu tahun 1920-an. Itu saya temukan ada 4 naskah. Itu ceritanya bisa gitu gimana, Pak? Cerita bisa nulis di Kairo. Dulu kan pada masa kolonial,
ada banyak kelas intelektual masyarakat Nusantara, termasuk di sini masyarakat Sunda, itu yang melakukan rihlah ilmiah atau pengembaraan intelektual belajar di Mekah. Mereka sebagian ada yang kemudian pulang kembali ke Nusantara, lalu menjadi para ulama besar yang mempengaruhi sejarah pemikiran Islam di Tatar Sunda ini. Sebagian yang lain ada yang memilih untuk menetap di Mekah hingga wafat di sana. Nah, yang memilih untuk menetap di Mekah ini jumlahnya tidak sedikit. Mereka di sana mengajar, mengarang kitab. Mengajarnya bukan mengajar di kelas kecil ya, tapi di Masjidil Haram. Artinya kapasitas keilmuannya sampai mereka bisa mengajar di Masjidil Haram kan tentu sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang syekh. Artinya kapasitas keilmuannya memang benar-benar diperhitungkan. Nah, itu terjadi banyak ulama Sunda yang seperti ini menjadi ulama besar di Makkah ini itu akhir abad 19 sampai pertengahan abad 20 sampai tahun 1950-an. Setelah itu berkurang, sekarang berganti kelas. Orang Sunda pergi ke Mekah bukan jadi ulama tapi menjadi kelas sosial yang lain lah ya. Ya seperti itu. Mengajar di sana. Iya. Jadi itu berbagai disiplin ilmu pengetahuan ya. Itu ulama dulu hebat ya. Baru tahu. Aduh, sejarah peradaban Islam ini harusnya lebih tahu ya. Ya belum bahas itu. Iya. Dalam penaskahan. Iya. Lanjut. Maksud saya begini. Melalui kajian naskah ini kita bukan semata-mata mengkaji aspek kekunoan suatu benda, tetapi kita itu sedang mengkaji tentang warisan intelektual, masa kejayaan, kehebatan para leluhur kita. Yang itu bisa kita jadikan acuan, pedoman, dan cerminan untuk bagaimana generasi sekarang itu mereka bisa membangun kejayaan kebudayaannya sebagaimana yang dulu sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Dan itu tercermin, terekam, terkodifikasi, tertulis melalui naskah-naskah tersebut. Karena begini Pak, ada anggapan bagi kebanyakan orang kita ini ketika mengkaji kejayaan masa silam itu kan kepada benda-benda yang bersifat fisik dan bangunan. Contohnya apa bukti kejayaan Nusantara zaman lalu? Borobudur, Prambanan, ya kan, Angkor Wat gitu. Tetapi bukan itu sebenarnya. Justru ilmunya itu tertulis dalam naskah. Tentu banyak problem ya di sini. Bagaimana menjadikan generasi sekarang itu bisa mengakses ilmu pengetahuan para leluhur kita yang tertuang dalam naskah itu. Nah, ini panjang lagi nanti. Ini memang harus melibatkan banyak pihak. Tapi alhamdulillahnya pemerintahan kita melalui Perpustakaan Nasional itu sudah sangat baik sekali mengurusi program yang seperti ini. Melalui program misalkan bentuk penyelamatannya, perawatannya, satu dari fisik naskahnya itu sendiri. Tadi ditanyakan kalau naskah yang makan raya, probek, mulai lapuk itu ada proyek preservasi naskah, preservasi dan konservasi naskah. Artinya naskah itu diperbaiki, ditata ulang, dikasih cairan, dikasih lapisan sehingga yang semula lapuk itu kembali layaklah untuk dibaca dan bisa tahan lebih lama. Tentu ini kerjanya ya kerja preserver, artinya memerlukan banyak pihak. Iya, maksudnya termasuk ya cairan kimia, teknik preservasi dan lain sebagainya. Itu satu bentuk pelestarian fisik naskahnya itu. Yang kedua, pelestarian ini bisa dilakukan dengan cara didigitalkan itu. Ya, divisualisasi. Ya, divisualisasi. Jadi sekarang kan zamannya e-book gitu ya. Ya, e-book ya. Jadi orang sudah bisa baca buku melalui handphone. Lalu bagaimana agar naskah pun bisa diakses dalam genggaman tangan kita. Tapi tentu tidak kemudian menjadikan itu kita apa ya bahasanya mempermudah, bukan mempermudah apa ya, mengentengkan. Karena kalau nanti bisa diakses oleh semua pihak kan naskah dibiarin dah. Ya, maksudnya ya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Agar bagaimana naskah ini bisa kemudian dalam teronlinkan gitu, terdigitalkan. Yang ketiga, misalkan pihak Perpustakaan Nasional itu saat ini alhamdulillahnya sudah melakukan program untuk penerbitan ulang.
Jadi naskah-naskah itu nanti bisa ditransliterasi ke dalam aksara Latin, diterjemahkan, biar jadi pembacaan umum gitu. ya jadi pembacaan Yang umum dan dibagikan secara gratis. Lalu yang mengerjakannya ya dikasih semacam Fee. honor, Honor, ya, bentuk fee. penghormatan Bentuk kerja penghormatan. kebudayaan yang memang